Barcelona comeback dramatis lawan Levante. Dari Liga Italia, AC Milan dikalahkan tim promosi Cremonese 2-1. Di Liga Inggris, Arsenal pesta 5 gol ke gawang Leeds, Tottenham sukses permalukan Manchester City 2-0. Semua kabar panas dunia sepak bola, kami rangkum spesial untuk kamu, hanya di Run Sport. Barcelona meraih kemenangan penuh drama saat membalikan keadaan menjadi 3-2 atas Levante di Estadi Ciutat de Valencia. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat Ivan Romero dan penalti Jose Luis Morales di babak pertama. Pedri memperkecil ketertinggalan lewat sepakan jarak jauh menit ke-49, lalu Ferran Torres menyamakan kedudukan 3 menit berselang. Puncaknya terjadi di injury time ketika umpan silang Lamine Yamal membentur Unai Elgezabal dan berakhir menjadi gol bunuh diri, memastikan 3 poin untuk tim tamu. Kemenangan ini menunjukkan mental juara Barcelona sekaligus menjaga start positif mereka di bawah asuhan Hansi Flick, sementara Levante masih terpuruk tanpa poin di awal musim La Liga. AC Milan memulai musim Serie A dengan buruk setelah kalah 1-2 dari tim promosi Cremonese di San Siro. Meski mendominasi penguasaan bola, Rossoneri gagal memanfaatkan peluang. Cremonese unggul lebih dulu melalui sundulan Federico Baschirotto menit ke-28. Milan sempat menyamakan skor lewat Strahinja Pavlovic jelang turun minum. Namun, di babak kedua Federico Bonazzoli mencetak gol spektakuler dengan tendangan overhead pada menit ke-61 yang menjadi penentu kemenangan tim tamu. Kekalahan ini langsung menimbulkan kekecewaan di kalangan fans, sementara pelatih Massimiliano Allegri menegaskan timnya harus lebih disiplin dan solid agar tidak kembali kecolongan di laga-laga berikutnya. Arsenal meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 5-0 atas Leeds United di Emirates Stadium. Jurrien Timber tampil mengejutkan sebagai bintang laga lewat 2 gol dan 1 assist, sementara striker anyar Victor Gyökeres mencetak 2 gol pertamanya di Premier League, termasuk penalti di menit akhir. Bukayo Saka juga menyumbang 1 gol sebelum jeda. Namun laga ini sedikit ternoda karena Saka dan Martin Odegaard harus ditarik keluar akibat cedera. Kemenangan telak ini makin menguatkan ambisi Arsenal di musim baru, terlebih setelah mereka juga memperkenalkan rekrutan anyar Eberechi Eze kepada publik Emirates sebelum laga dimulai. Tottenham Hotspur membuat kejutan besar dengan mengalahkan Manchester City 2-0 di Etihad Stadium. Gol dicetak oleh Brennan Johnson menit ke-35 dan Joao Palhinha pada masa injury time babak pertama setelah blunder kiper muda City, James Trafford. Meski City mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang bersih. Keputusan Pep Guardiola menurunkan Trafford alih-alih Ederson mendapat sorotan usai kesalahan fatal berujung gol kedua Spurs. Bagi Tottenham, kemenangan ini melanjutkan start sempurna mereka di Premier League di bawah pelatih Thomas Frank, sekaligus menempatkan mereka di papan atas klasemen. Manajer Tottenham Hotspur, Thomas Frank, memberikan apresiasi besar kepada timnya setelah meraih kemenangan 2-0 atas Manchester City di Etihad Stadium, Sabtu 23 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Spurs membuka keunggulan lewat Brennan Johnson pada menit ke-35, sebelum Joao Palhinha menggandakan skor menjelang turun minum usai memanfaatkan blunder kiper City, James Trafford. Frank menilai kunci kemenangan ada pada pressing tinggi dan mentalitas bertahan yang solid. Clean sheet ini membuat saya sangat gembira. Tahun lalu kami hanya mencatat 6 clean sheet, jadi hal ini sangat penting bagi saya, ujar Frank. Penyerang Arsenal, Victor Gyökeres, tampil gemilang saat membantu timnya menghancurkan Leeds United 5-0 di Emirates Stadium. Striker anyar asal Swedia itu mencetak 2 gol, masing-masing di menit ke-48 dan 94 lewat titik putih. Usai laga, Gyökeres mengaku sangat bahagia bisa langsung memberi kontribusi besar bagi The Gunners. Ia menegaskan pentingnya laga ini untuk menemukan ritme permainan setelah pramusim singkat. Saya merasa semakin nyaman dengan gaya bermain kami, dan itu terlihat di lapangan, ujar Gyökeres. Tekanan selalu ada, tetapi saya tahu cepat atau lambat kesempatan itu akan datang. Kemenangan ini juga semakin menegaskan soliditas Arsenal di awal musim, dengan Gyökeres menunjukkan potensi sebagai mesin gol baru bagi tim asuhan Mikel Arteta. AS Roma memastikan tidak akan melanjutkan proses negosiasi transfer winger Manchester United, Jadon Sancho. Direktur olahraga Frederick Massara menegaskan bahwa pembicaraan personal dengan pihak Sancho gagal mencapai kesepakatan karena tuntutan gaji sang pemain terlalu tinggi. Padahal,
Manchester United sudah memberi lampu hijau agar Roma bisa bernegosiasi langsung dengan Sancho dan agennya. Namun, pihak Giallorossi akhirnya mundur karena tak mampu memenuhi permintaan finansial sang winger. Sancho adalah pemain yang kuat, tapi kami tidak bisa menemukan kesepakatan. Untuk saat ini, tidak ada motivasi bagi kami untuk melanjutkan negosiasi ini, ujar Massara. Gagalnya transfer ini menjadi masalah baru bagi Manchester United, yang sudah berencana melepas Sancho demi memangkas beban gaji skuad. Arsenal akhirnya merampungkan transfer Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan kesepakatan yang bisa mencapai 67,5 juta pound. Gelandang serang berusia 27 tahun itu menjadi rekrutan ke-7 The Gunners musim panas ini, sekaligus akan mengenakan nomor punggung 10, yang sebelumnya dipakai legenda seperti Dennis Bergkamp dan Mesut Ozil. Eze, yang sempat dilepas Arsenal di level akademi, kini kembali sebagai pemain utama dan berpeluang debut pada laga besar kontra Liverpool di Anfield akhir pekan depan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menyambut hangat kedatangannya. Eberechi adalah pemain kuat, cerdas, dan bisa memberi dimensi baru dalam permainan menyerang kami. Perjalanan karir, mentalitas, dan ambisinya adalah hal yang kami butuhkan, ujar Arteta. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi, berpeluang hengkang di penghujung bursa transfer setelah dipastikan tidak masuk dalam rencana pelatih Christian Chivu. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan pemain asal Iran itu, mulai dari Botafogo dan Flamengo di Brasil hingga Leeds United dan Fulham di Premier League. Namun, Taremi menolak opsi pindah ke Brasil karena lebih memprioritaskan bermain di Eropa. Menurut laporan Kinternews, peluang kepindahan Taremi masih terbuka, terutama dari sesama klub Serie A yang bisa bergerak di hari-hari terakhir jendela transfer. Jika tidak ada tawaran konkret, ia berpotensi tetap bertahan di Inter hingga akhir musim. Penyerang Bournemouth, Antoine Semenyo, menyerukan agar pelaku rasisme di sepak bola diberikan hukuman lebih berat, termasuk kemungkinan hukuman penjara. Pernyataan itu muncul usai dirinya mendapat pelecehan rasial saat Bournemouth kalah 2-4 dari Liverpool di laga pembuka Premier League. Pertandingan sempat dihentikan sejenak setelah Semenyo melaporkan insiden tersebut kepada wasit Anthony Taylor. Polisi Merseyside telah menangkap seorang pria berusia 47 tahun atas dugaan pelanggaran ketertiban umum yang diperburuk faktor rasial. Ia kini dilarang memasuki stadion sepak bola di Inggris, namun Semenyo menilai hukuman itu belum cukup untuk memberi efek jera. FC Barcelona hampir pasti melepas kiper cadangan mereka, Iñaki Peña, ke klub promosi La Liga, Elche. Kiper berusia 26 tahun itu tidak masuk dalam rencana Hansi Flick musim ini setelah kedatangan Joan Garcia dan Wojciech Szczęsny. Awalnya, Barca berencana melepas Peña secara gratis dengan sisa kontrak 1 tahun. Namun, klub akhirnya mengubah rencana dengan memperpanjang kontraknya hingga 2029 sebelum meminjamkannya selama 1 musim. Menurut jurnalis Matteo Moretto, meski Celta Vigo, Girona, hingga Como sempat berminat, Peña memilih Elche demi peluang tampil reguler. Ia memang belum dijamin jadi kiper utama, tapi ingin bermain di level tinggi setiap pekan. Granit Xhaka mengungkap alasan unik di balik keputusannya bergabung dengan Sunderland musim panas ini. Mantan gelandang Arsenal itu mengatakan kepindahannya dari Bayer Leverkusen senilai 17 juta pound bukan sekadar soal prestasi, melainkan persiapan menuju karir masa depan sebagai pelatih. Xhaka, yang langsung dipercaya mengenakan ban kapten oleh Regis Lebris, mengawali debutnya dengan manis. Sunderland menang 3-0 atas West Ham di laga pembuka Premier League. Pemain berusia 32 tahun itu menegaskan ingin merasakan atmosfer penuh perjuangan bersama tim promosi. Kami akan banyak menderita dalam beberapa bulan ke depan, dan itu akan membentuk saya. Saya tidak akan menyesal dengan keputusan ini, apapun yang terjadi, kata Xhaka. Direktur RB Leipzig, Rouven Schröder, menegaskan bahwa Xavi Simons masih berstatus sebagai pemain klub Jerman tersebut. Namun, ia tak menutup kemungkinan adanya perubahan situasi menjelang penutupan bursa transfer. Xavi masih bersama kami. Tapi bursa transfer masih terbuka, jadi segalanya bisa terjadi, ujarnya kepada Sky Sport Germany. Menurut laporan, Simons sudah menyampaikan ambisinya secara jelas. Target utamanya adalah bergabung dengan Chelsea sebelum deadline day. Manajer Arsenal, Mikel Arteta,
menegaskan timnya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu Viktor Gyökeres cepat beradaptasi di Premier League. Striker anyar senilai 64 juta pound itu tampil kurang meyakinkan dalam debutnya melawan Manchester United, di mana ia gagal melepaskan tembakan tepat sasaran. Arteta menilai keterlambatan kepindahan Gyökeres dari Sporting Lisbon membuat persiapan fisiknya kurang ideal. Namun, ia optimistis sang striker segera menemukan ketajamannya. Saya pikir kita akan sangat bahagia ketika dia mulai mencetak gol secara reguler. Itu kemampuan terbesarnya, ujar Arteta. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai Gyökeres cukup baik secara kontribusi meski ditarik lebih cepat di Old Trafford. Arteta menegaskan sang bomber sudah berlatih dengan semangat tinggi dan siap tampil lebih baik pada laga berikutnya. Klub Arab Saudi, Al Ittihad, resmi mengajukan pendekatan kepada FC Porto untuk membahas transfer striker muda Portugal, Rodrigo Moura. Menurut laporan Record, negosiasi tengah berlangsung, termasuk pembicaraan dengan sang agen, Jorge Mendes. Moura saat ini terikat kontrak dengan Porto dengan klausul rilis sebesar 70 juta euro. Al Ittihad disebut serius memboyong wonderkid berusia 19 tahun tersebut ke Liga Pro Saudi, meski Porto diyakini tak akan melepas sang penyerang dengan mudah. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.